Shalom, mungkin saudara sudah pernah melihat video tadi ya, di mana ada sekelompok orang Yahudi yang meludah di halaman gereja atau bahkan terlihat jijik dengan orang-orang Kristen. Nah, dari video tersebut saya menemukan banyak tetangga kita sebelah umat Muslim yang akhirnya mengolok-ngolok umat Kristen yang dalam tanda kutip sering membela Israel, tapi justru orang Yahudi sendiri ternyata malah meludahi gereja dan benci terhadap Kristen. Nah, pertanyaannya, kenapa ya orang Yahudi sampai segitunya terhadap gereja dan orang Kristen yang ada di Israel? Mari kita bahas. Menurut informasi dari haaretz.com, salah satu surat kabar di Israel yang ditulis dengan judul Barbaric Behavior Ancient Jewish Custom of Spitting Near Priests was nothing like this. Dituliskan bahwa fenomena orang Yahudi meludah di dekat gereja atau pendeta itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi Ashkenazi. Nah, jadi kebiasaan meludah di halaman gereja itu hanya biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi Ashkenazi. Apa itu Yahudi Ashkenazi? Ashkenazi berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Jerman. Ashkenazi merupakan sebutan untuk diaspora Yahudi di Eropa, terutama di wilayah Kekaisaran Romawi Suci pada akhir milenium pertama. Jadi mereka adalah Yahudi Eropa, terutama dari Eropa Timur dan Eropa Tengah, seperti Jerman, Polandia, dan juga Rusia. Tapi di zaman sekarang, kaum Ashkenazi di Eropa sudah hampir punah. Saat ini, populasi mereka hanya banyak ditemui di Amerika Serikat dan juga di Israel. Menurut salah satu literatur Jewish Library, ada beberapa pandangan bahwa perilaku Yahudi Ashkenazi meludahi gereja dan pendeta itu juga disebabkan peristiwa masa lalu, tepatnya peristiwa Perang Salib, yang mengakibatkan banyak orang-orang Yahudi Ashkenazi mengalami kesengsaraan. Sehingga timbul dugaan bahwa orang-orang Yahudi melakukan tindakan meludahi gereja sebagai bagian dari pembalasan mereka akan peristiwa masa lalu yang akhirnya terbawa sampai sekarang. Tapi narasi ini lemah karena ini merupakan narasi sepihak. Karena kita juga mengetahui bahwa perang salib bukan hanya sekedar perang agama, tetapi merupakan perang wilayah kekuasaan. Tetapi meskipun demikian, ternyata tidak semua Yahudi Ashkenazi mempunyai kebiasaan meludahi gereja seperti ini. Misalnya seperti informasi yang saya baca dari The Times Israel, ternyata kebiasaan meludah seperti itu umumnya datang dari orang Yahudi dengan paham ultra-ortodoks atau Yahudi Haredi. Ini adalah aliran Yahudi Ortodoks yang sangat tradisional dan paling konservatif terhadap hukum agama Yahudi. Mereka sangat menekankan pengamalan yang ketat terhadap hukum Taurat dan tradisi-tradisi Yahudi. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang Yahudi Ashkenazi yang memiliki kebiasaan meludahi gereja dan pendeta. Kebiasaan ini hanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi ultra-ortodoks saja. Dan sebetulnya ini juga bukan hal yang baru karena hal ini dilakukan sebagai tindakan penghinaan terhadap kepercayaan di luar daripada kepercayaan mereka, khususnya yang termasuk dalam kelompok-kelompok minoritas. Dan hal ini juga sudah menyebar ke wilayah orang-orang yang beragama Islam di Israel. Jadi bukan hanya Kristen saja, orang-orang Islam juga diperlakukan hal yang sama oleh orang-orang dengan paham ultra-ortodoks ini. Jadi intinya tindakan orang Yahudi ultra-ortodoks ini tidak bisa dianggap sebagai representasi keseluruhan orang-orang Yahudi. Seakan-akan semua orang-orang Yahudi melakukan tindakan tersebut kepada agama minoritas di negara Israel. Nah, karena peristiwa ini viral di Israel dan videonya sering muncul di sosial media, lantas bagaimana tanggapan otoritas Israel, baik itu dari pemegang otoritas keagamaan dan juga pemerintahan Israel terhadap tindakan orang-orang Yahudi ultra-ortodoks ini? Dari otoritas keagamaan, yaitu Kepala Rabi Ashkenazi yang bernama David Lau, dia mengecam tindakan meludahi gereja tersebut dengan mengatakan bahwa fenomena seperti itu tidak beralasan dan tentunya tidak boleh dikaitkan dengan hukum-hukum Yahudi.
Mantan Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, juga turut mengatakan bahwa meludahi gereja itu sama sekali tidak mewakili nilai-nilai yang terdapat di dalam ajaran Yahudi. Dan yang paling utama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga turut memberikan suara melalui akun Twitter atau yang sekarang berganti nama menjadi akun X miliknya dengan menuliskan, Israel berkomitmen penuh untuk menjaga hak suci beribadah dan ziarah ke tempat suci semua agama. Saya mengutuk keras segala upaya untuk mengintimidasi jemaat dan saya berkomitmen untuk mengambil tindakan segera dan tegas terhadap hal tersebut. Kemudian dia juga menuliskan bahwa tindakan menghina jemaat adalah penistaan dan tidak bisa diterima segala bentuk permusuhan terhadap individu yang sedang beribadah tidak akan ditoleransi. Nah, dari semua pernyataan yang disampaikan oleh para pemegang otoritas di Israel, maka kesimpulannya adalah sekalipun tindakan ini biasa dilakukan oleh penganut Yahudi ultra-ortodoks, tetapi ternyata tindakan ini tidak dibenarkan sama sekali oleh ajaran agama mereka. Tapi mari kita belajar dan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam hal ini. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 6, ada nubuatan tentang Yesus yang mana nanti ia akan dianiaya dan menderita pada peristiwa salib. Ayatnya berbunyi demikian, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dan ayat ini digenapi di dalam Markus pasal 15 ayat 19 sampai 20. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kedua ayat ini menyatakan kepada kita bahwa semua nubuatan Tuhan Yesus telah tergenapi dan ayat berikut ini semakin mempertegas bahwa semua yang dikatakan Yesus adalah kebenaran dan juga telah terbukti. Dan di Yohanes pasal 15 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25 dikatakan seperti ini. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan dalam konten kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.